Bab 831 Gangguan Besar. Tentu saja ada banyak NPC berpangkat tinggi yang berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, komentar si Feng sambil melirik NPC di lantai 2, senyum geli muncul di wajahnya. NPC berpangkat tinggi? Pada komentar si Feng, Gentle Snow berbalik ke lantai 2. Memang, ada cukup banyak NPC yang hadir. Tapi bukankah normal bagi NPC berpangkat tinggi untuk berpartisipasi di rumah lelang Blackwing? Ini bukan pertama kalinya dia menghadiri lelang di Blackwing Auction House. Dia bahkan pernah menghadiri lelang tingkat tinggi sebelumnya. Pemain bukan satu-satunya yang bersaing memperebutkan item untuk dilelang. NPC sama-sama memperebutkan item. Namun, setelah beberapa penelitiannya sendiri, Gentle Snow kurang lebih memahami fungsi NPC ini. NPC ini ada di sini untuk memastikan barang terjual dengan harga yang sesuai. Jika harga pemain yang ditawarkan terlalu rendah, NPC ini akan bergabung dengan penawaran. Mereka tidak akan membiarkan pemain mengambil keuntungan dari sistem. Pada pelelangan besar seperti itu, wajar bahwa lebih banyak NPC akan bergabung. Namun, ketika pemain mencoba untuk membeli item, selama harga yang mereka tawarkan lebih tinggi dari nilai sebenarnya item tersebut, NPC ini akan secara otomatis menyerah dan mengakhiri penawaran mereka. Sebagai tanggapan, si Feng tersenyum dan mengangguk, berkata, ini sangat normal. Hanya saja, aku belum pernah melihat begitu banyak NPC yang kuat hadir pada saat yang sama, jadi aku sedikit terkejut. Petik 2. Cih, bagaimana dengan NPC ini yang mengejutkan? Komentar Blaster dengan jijik. Yang lain mengangguk setuju, mencibir berkedip di mata mereka saat mereka melihat si Feng. Awalnya, mereka berpikir bahwa si Feng adalah salah satu ahli puncak domain dewa. Namun, sekarang, tampaknya ia hanyalah seorang udik yang tidak pernah melihat dunia yang hebat. Pada akhirnya, dia hanyalah eselon atas dari gubernur pemula. Tidak mungkin dia bisa memenuhi standar mereka. Si Feng hanya tersenyum pada reaksi kelompok, tidak repot-repot menjelaskan. Namun, ekspresi Gentle Snow berubah serius pada pernyataan si Feng ketika dia diam-diam mengamati NPC di lantai 2. Dia tidak berpikir bahwa si Feng akan terkejut hanya karena ada banyak NPC peringkat tinggi yang hadir. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika mata Snow lembut jatuh pada pemuda tampan dalam baju zirah emas dan jubah indah, dia terkejut. Sebelumnya, dia tidak pernah repot-repot mengamati NPC. Namun, setelah dia melakukannya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika dia memeriksa pemuda tampan itu, dia tidak bisa mengungkap informasi tentang dia. Dia bahkan tidak bisa melihat informasi paling dasar seperti nama atau levelnya. Bahkan setelah mengaktifkan skill identifikasi tingkat lanjut, dia masih dibiarkan dengan tangan kosong. Lebih menakutkan lagi, ketika pandangannya jatuh pada pemuda itu, dia benar-benar berbalik dan mengembalikannya, mengamatinya. Namun, pemuda ini hanya tersenyum sebelum berbalik. Meskipun mereka hanya bertukar pandang sejenak, Snow lembut merasa seolah-olah dia sudah mati lemas. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Dia belum pernah menemui NPC seperti itu sebelumnya. Dia bahkan belum mengalami perasaan ini ketika dia bertemu dengan tier 5 NPC di ibu kota kekaisaran. Tingkat 5 NPC dianggap individu kelas atas bahkan di kekaisaran. Pemain tidak bisa menemukan mereka dengan santai. Dia hanya bertemu satu karena pencarian khusus. Selain itu, ada juga lebih dari selusin NPC tier 5 di lantai 2. Bahkan jika seseorang menambahkan NPC tingkat 5 di sebuah kerajaan, akan ada lebih sedikit dari yang ada di sini sekarang. Tidak heran mengapa si Feng terkejut. Ye Feng, dengan begitu banyak NPC berpangkat tinggi yang berpartisipasi dalam pelelangan, akankah sesuatu terjadi? Snow Gentle mengirimi si Feng pesan pribadi, dengan ekspresi gugup. Peristiwa sering terjadi di seluruh domain dewa. Jika pemain bisa menyelesaikan acara ini, mereka bisa mendapatkan hadiah yang layak. Namun, hukuman atas kegagalan sama beratnya. Ketika peristiwa ini terjadi, persetujuan pemain tidak masalah. Selama seseorang berada di area acara, sistem menganggap para pemain telah menerima quest. Peristiwa di domain dewa bervariasi dalam hal ukuran. Semakin besar suatu peristiwa, hukumannya akan semakin mengerikan. Dia telah bertemu dengan tier 5 NPC karena suatu peristiwa. Pada akhirnya, acara tersebut telah merenggut nyawa 99% dari puluhan ribu pemain yang telah hadir. Banyak peralatan yang jatuh hari itu, dan sangat sedikit pemain yang selamat. Dia adalah salah satu dari sedikit yang beruntung. Sayangnya, karena acara itu belum selesai, baik dia maupun yang selamat lainnya tidak menerima hadiah. Namun, dibandingkan dengan para pemain yang telah meninggal, dia dianggap sangat beruntung. Dengan begitu banyak NPC tier 5 di sini,
dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika suatu peristiwa terjadi. Bukan masalah besar. Berdasarkan apa yang telah aku pelajari, orang dapat menentukan nilai item yang akan dilelang dengan jumlah NPC peringkat tinggi yang berpartisipasi. Semakin banyak NPC yang menghadiri pelelangan, semakin bernilai barang yang akan muncul dalam pelelangan tersebut. Barang-barang biasa tidak akan menarik naga-naga tersembunyi ini, si Feng menjelaskan. Dia bisa tahu apa yang dikhawatirkan oleh Snow Lembut. Jadi, itu masalahnya. Tidak heran mengapa kamu akan memeriksa lantai 2. Snow Lembut akhirnya mengerti. Suasana tegangnya mulai menghilang. Namun, si Feng telah menyembunyikan satu kebenaran dari Dewi Salju. Lebih banyak NPC berpangkat tinggi bergabung dalam pelelangan ketika ada lebih banyak risiko. Terutama benar ketika seorang NPC seperti pemuda misterius itu hadir. Gods Domain bukanlah permainan yang memungkinkan para pemain mendapatkan jalannya dengan mudah. Selama tahap awal permainan, konflik terbatas pada pemain. Namun, saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, game akan secara bertahap memperkenalkan jenis konflik baru, konflik antara pemain dan NPC. Di masa lalu, seorang NPC yang kuat bahkan telah merampok si Feng. Karenanya, uang bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan untuk membeli barang dari rumah lelang Blackwing. Itu masalah sederhana jika seseorang membeli item dari pemain lain. Namun, jika seseorang membeli barang yang dijual oleh NPC, mereka harus tetap waspada. Seseorang mungkin memenangkan penawaran untuk barang yang sangat berharga, tetapi menyimpan barang itu akan tergantung pada kemampuan mereka. Sementara Gentle Snow dan si Feng berbincang secara rahasia, pelelangan telah resmi dimulai. Di atas panggung lelang, seorang NPC wanita cantik mengenakan gaun malam putih mendekati panggung sebagai nyonya rumah lelang. Namun, begitu semua orang memperhatikan NPC yang indah dan montok ini, rahang mereka terguncang. Keindahan NPC ini adalah penyihir besar tingkat 220, tingkat 4. Di kota manapun, ia akan menjadi NPC tingkat penguasa. Namun, keberadaan seperti itu sebenarnya ditugaskan untuk menjadi tuan rumah pelelangan ini. Semua orang mengagumi kekayaan dan pengaruh kota Blackwing. Sementara berbagai pemain berjuang dengan linglung mereka, item lelang pertama muncul di hadapan mereka. Setelah memeriksa informasi item tersebut, para pemain ini dilemparkan kembali ke keadaan pingsan mereka. Item itu adalah tablet emas, memancarkan cahaya ungu emas. Tanda dan gambar kompleks telah diukir ke dalam logam. Dengan lirikan, jelas bahwa tablet ini sama sekali tidak biasa. Teknik rahasia? Mengutuk, ini tidak nyata kan? Sistemnya sangat murah hati untuk menjual sesuatu seperti ini di awal. Persekutuan kita harus memilikinya. Kami benar untuk bergabung dengan lelang Blackwing kali ini. Beritahu yang lain dan beritahu mereka untuk segera membeli koin. Beli sebanyak yang kamu bisa. Kita tidak bisa membiarkan persekutuan lain mendapatkan ini. Petik 2. Persekutuan besar biasa sama sekali tidak mengerti tentang kegembiraan yang merobek kerumunan. Namun, berbagai guild super dan guild kelas 1 dilemparkan ke dalam kekacauan. Perwakilan ini mengamati tablet emas seperti serigala yang rakus. Blaster, segera beritahu tetua kelompok. Suruh mereka mengirimkan uang sebanyak mungkin secepat mungkin. Teriak Hidden Cloud, kegembiraan mewarnai wajahnya. Aku mengerti. Tidak berani menunda, Blaster bergegas keluar dari rumah lelang dan dengan cepat menghubungi tetua Pavilion 9 Surga. Bab 832 Lelang Gila. Si Feng juga sama-sama terpana selama beberapa waktu setelah melihat jendela lelang. Teknik rahasia, ini adalah harta yang setiap impian para ahli dapatkan. Dia tidak pernah mengharapkan sesuatu yang begitu mengejutkan untuk menjadi item pertama Blackwing Auction House. Jika dia bisa mendapatkan tablet emas ini, dia bisa membantu lebih banyak orang dari Zero Wing untuk memahami teknik pertarungan yang kuat. Sementara si Feng pulih dari keterkejutannya, penawaran untuk tablet emas telah dimulai. Penawaran untuk tablet emas dimulai dari 100 emas. Namun, beberapa pemain yang hadir langsung menawarinya seperti orang gila. 110 emas, 120 emas, 700 emas, hanya butuh beberapa detik singkat untuk mengejutkan banyak pemain yang hadir. Tawaran awal tablet emas sudah melampaui banyak pemain, namun hanya untuk sepotong tablet yang rusak, seseorang sebenarnya bersedia membayar 700 emas. Bahkan untuk persekutuan kelas 3, ini adalah harga yang sangat tinggi. Persekutuan tingkat ketiga tunggal akan memiliki paling banyak 4 atau 500 emas. Hanya persekutuan kelas 2 dan di atas yang mampu membayar harga seperti itu. Namun, guild kelas 2, kecuali mereka kehilangan akal, tidak akan menghabiskan semua dana cair mereka pada tablet yang tidak dikenal. Tiba-tiba, Hidden Cloud berteriak, 1000 emas.
Tablet ini milik Nine Heavens Pavilion. Sekali lagi, banyak pemain tercengang. Mereka tidak pernah menduga Super Guild seperti Nine Heavens Pavilion menjadi sangat gila hingga rela menghabiskan 1000 emas untuk tablet emas. Kata-kata besar. Apa kamu pikir item ini milik keluargamu atau semacamnya? Seorang elementalis wanita dengan tubuh yang sangat indah tertawa dengan angkuh. 1.500 emas. Quiet Melody, apa gunanya melawannya? Apakah kamu benar-benar berpikir kuil suci dapat bersaing dengan 9 langit surga? Hidden Cloud tertawa. Dia kemudian mengangkat tawaran itu, mengatakan, 1.600 emas. Untuk mengembangkan persekutuan, kuil suci baru-baru ini menghabiskan banyak koin untuk membeli tanah dan kristal sihir. Karenanya, kuil harus hampir habis. Itu tidak bisa bersaing dengan kekuatan finansial 9 surga pavilion sekarang. Tentu saja, ia memiliki dua tujuan dalam pikirannya dengan komentarnya. Pertama, dia ingin Quiet Melody mundur, sementara gol keduanya adalah mengulur waktu. Hidden Cloud tidak bermaksud untuk memperhatikan lelang. Dia terutama di sini untuk menemani Snow lembut. Karenanya, dia tidak membawa banyak uang dengannya. Setelah mengumpulkan uang yang dia dan teman-temannya bawa, mereka hanya memiliki sekitar 2.000 emas atau lebih. Jika ini adalah lelang normal, itu akan lebih dari cukup. Mereka bahkan bisa membeli peralatan epik. Namun, sekarang kemungkinan besar tidak cukup untuk memenangkan tablet emas. Lagi pula, tablet itu jauh lebih berharga daripada item epik tunggal manapun. Saat ini, Guts Domain Super Guild mencari tablet ini dengan panik, namun setelah menginvestasikan begitu banyak sumber daya dan tenaga, mereka tidak menemukan petunjuk apapun yang mengarah ke item-item ini. Tidak ada pola yang ditetapkan untuk memperoleh barang-barang ini. Itu murni berdasarkan keberuntungan. Sekarang tablet ini telah muncul, dia akan menghabiskan lebih dari 10.000 emas jika dia bisa membeli tablet emas, apalagi beberapa ribu. Item ini seperti tanah emas milik dewa. Tidak hanya unik, tetapi nilainya juga akan tumbuh di masa depan. Seseorang hanya bisa menemukan harta seperti ini, tidak menemukannya. Namun, persekutuannya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Ini membuat Hidden Cloud agak cemas. Hahaha, aku tidak pernah berpikir bahwa awan tersembunyi yang terkenal akan menjadi begitu sombong. Melody yang tenang menutup mulutnya dengan punggung tangannya dan tertawa. Tawanya memukau banyak pemain pria di tempat pelelangan. Sepertinya kamu benar-benar tidak punya banyak uang saat ini. Baiklah, aku dengan senang hati akan membeli tablet emas ini atas nama kamu. 3.000 emas, seluruh tempat tiba-tiba terdiam. Berbagai perwakilan guild dan banyak pemain independen tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. 3.000 emas. Dengan uang sebanyak itu, orang bisa membeli sebidang tanah biasa di ibu kota kekaisaran. Bahkan untuk Super Guild, ini adalah sejumlah besar uang, namun seseorang bersedia membelanjakannya untuk sepotong tablet yang rusak. Ini gila. Item seperti apa ini? Snow gentle tercengang ketika dia mendengar tawaran Quiet Melody. Seperti yang diharapkan dari wakil guru kuil suci, Si Feng, di sisi lain, diam-diam memuji melodi tenang yang indah. Dia tidak mengharapkan wanita itu untuk melihat melalui masalah-masalah Hidden Cloud hanya dengan pandangan sekilas dan menindaklanjutinya. Saat penawaran untuk item dalam lelang Blackwing, item tersebut akan dijual kepada penawar tertinggi setelah periode waktu berlalu tanpa penawaran yang bersaing. Selain itu, jika seseorang tidak memiliki cukup uang, mereka tidak akan dapat menawar. Ekspresi Hidden Cloud langsung memburuk ketika dia menyadari bahwa taktiknya telah menjadi bumerang. 3.000 emas sudah jauh melampaui batasnya. Jika dia tidak memprovokasi Quiet Melody dan secara bertahap meningkatkan tawarannya, dia bisa mendapatkan waktu untuk guildnya untuk mengirim lebih banyak uang. Namun sekarang, dia telah kehilangan kesempatan. Snow, berapa banyak uang yang kamu miliki denganmu? Pinjamkan semuanya untukku. Aku akan membalas kamu dengan 10%, tidak, 20% bunga nanti. Bagaimana dengan itu? Hidden Cloud bertanya dengan cemas. Ini, Snow lembut ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu fungsi tablet emas, dia tidak bisa mengalahkan Super Guild. Namun, tujuannya datang ke sini adalah untuk membeli beberapa barang yang berguna untuk persekutuannya. Jika dia meminjamkan semua uangnya ke Hidden Cloud, akan sulit untuk membeli barang yang dia butuhkan. Lagi pula, lelang seperti itu tidak sering terjadi. 30%. Tersembunyi Cloud berteriak setelah mendengar nyonya rumah melaporkan tawaran untuk kedua kalinya. Baiklah, aku punya 1.700 emas bersamaku, kata Snow lembut setelah mempertimbangkan pilihannya. Snow lembut segera diperdagangkan 1.700 emas ke Hidden Cloud, meningkatkan keuangannya menjadi 3.700 emas. 3.100 emas. Namun,
Beberapa detik setelah dia memanggil tawaran ini, Quiet Melody sekali lagi berteriak, 3.200 emas. Pada titik ini, Quiet Melody kehilangan ketenangannya. Meskipun dia telah menyiapkan sejumlah uang sebelum datang ke pelelangan, dia belum mempersiapkan banyak. Baru-baru ini, untuk mengembangkan bisnisnya, persekutuannya telah membeli beberapa bidang tanah. Karenanya, dana yang tersedia terbatas. Untuk pelelangan ini, dia hanya membawa 3.500 emas. Setelah Quiet Melody mengajukan tawarannya, anggota kuil suci lainnya mulai meminjam uang dari peserta lain. Namun, suara renyah bergema di seluruh tempat. 3.500 emas. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah suara baru itu, menemukan seorang wanita muda yang cantik dengan asal yang sama luar biasa. Phoenix Rain. Hidden Cloud memelototi Phoenix Rain yang tersenyum, yang duduk di barisan belakang di lantai pertama. Aku benar-benar minta maaf, tetapi Pavilion Naga Phoenix telah mengarahkan pandangannya pada item ini juga, kata Phoenix Rain, tersenyum lembut. Baru-baru ini, dia telah menghasilkan banyak uang di gelap arena. Meskipun dia sudah menghabiskan sebagian dari kekayaan itu, untuk pelelangan ini, dia telah membawa 4.000 emas bersamanya. Itu juga jelas bahwa Hidden Cloud dan Quiet Melody mencapai batasnya. Karena itu, dia memiliki lebih dari cukup untuk mendapatkan tablet emas. 3.700 emas. Hidden Cloud berteriak tawaran terakhirnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirim pesan ke Blaster, menuntut, Blaster, apakah uangnya belum datang? Bos, mereka masih dalam proses mengumpulkan uang sekarang. Mereka sudah mengirimkan sebagian kepada aku, tetapi aku harus menunggu sebentar untuk menerimanya. Blaster juga gelisah. Namun, proses pengiriman uang di domain God tidak instan. Ada waktu transfer yang singkat. 3.800 emas. Phoenix Rain meningkatkan tawaran sebesar 100 emas tanpa ragu-ragu. Hidden Cloud dan Quiet Melody dengan panik mencoba meminjam uang. Namun, meminjam jumlah yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Namun, setelah Phoenix Rain mengumumkan tawarannya, si Feng bergerak ke arah nyonya rumah dan berkata, 4.000 emas, bab 833, tablet batu mendapatkan. Kamu Feng? Mulut Phoenix Rain sedikit berkedut ketika dia melihat si Feng tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia tidak berharap dia ada di sini. Selain itu, dia telah menempatkan tawaran yang begitu tinggi. Ini menempatkannya pada posisi yang agak canggung. Dia hanya memiliki sekitar 4.000 emas di tangan. Akan sulit baginya untuk melanjutkan penawaran. Namun, kejutan Phoenix Rain kecil dibandingkan dengan kejutan yang dirasakan semua orang di venue. Ini adalah kontes antara kekuatan utama domain dewa, namun seseorang dari persekutuan yang lebih rendah benar-benar berani mengalahkan mereka. Dia praktis mengeluarkan tantangan langsung. Bagaimana dia punya banyak uang? Kejutan muncul di mata awan tersembunyi ketika dia berbalik ke si Feng yang tenang. Dia sudah membaca informasi yang dikumpulkan timnya tentang pria ini. Si Feng telah menjadi pion yang tidak dikenal sebelum memasuki domain dewa, keberadaan tidak penting yang tidak membutuhkan perhatiannya. Namun, setelah bergabung dengan domain dewa, si Feng mulai bersinar. Selama tahap awal permainan, ia hanya dikenal di kota. Setelah itu, dia menghilang dari mata publik. Kali berikutnya dia muncul dan menunjukkan kekuatannya adalah ketika dia telah membantu Snow Lembut. Tidak hanya dia mengalahkan Soaring Snake, salah satu pakar top Ouroboros, tetapi dia juga membantu Snow Lembut menjadi pemimpin kelompok Ouroboros. Namun, pertandingan melawan Sirius di gelap arena benar-benar membuatnya terkenal. Namun demikian, dibandingkan dengan Hidden Cloud, si Feng masih tidak signifikan. Bahkan jika pendekar pedang lebih kuat, pada akhirnya, dia hanyalah eselon atas dari persekutuan kecil. Guild kecil tidak akan pernah bisa bersaing dengan Nine Heavens Pavilion. Sumber daya yang masing-masing diperintahkan oleh guild berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Namun, karakter minor seperti si Feng telah mengajukan penawaran 4.000 emas. Si Feng bahkan lebih kaya dari dia. Namun, setelah beberapa saat hening, Quiet Melody tiba-tiba berteriak, 4.500 emas. Dia menaikkan tawaran sebesar 500 emas secara instan. Bahkan si Feng hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Seperti Phoenix Rain, dia hanya membawa sekitar 4.000 emas. Itu tadi panggilan akrab. Untungnya, aku berhasil meminjam beberapa koin pada menit terakhir. Kalau tidak, aku benar-benar akan kehilangan barang itu karena Phoenix Rain. Quiet Melody mengungkapkan senyum lega saat dia berbalik ke si Feng. Jika bukan karena si Feng menaikkan tawaran dan memberinya waktu, dia akan kehilangan lelang ini. Sial, kuil suci akan mengambilnya dari kita.
Rasa frustrasi Awan tersembunyi luar biasa ketika dia memelototi kepuasan di wajah Quiet Melody. Jika dia mendapatkan tablet emas, bukan saja 9 surga pavilion memberinya hak untuk menggunakan tablet terlebih dahulu, tetapi dia juga akan membuat kontribusi besar untuk persekutuan. Terlebih lagi, dengan hak penggunaan pertama untuk tablet emas, ia dapat membina sekelompok ahli yang dapat dipercaya. Dengan para ahli di sisinya dan kontribusinya pada guild, dia bisa memajukan posisinya di pavilion. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak hanya harus menyerahkan tablet emas kepada orang lain, tetapi orang itu juga merupakan saingan lama. Ini jauh lebih menjengkelkan daripada kehilangan tablet emas untuk Phoenix Rain. Ye Feng, pinjami aku 4.000 goldmu. Aku akan membayar kamu kembali dengan bunga 30%, Hidden Cloud bertanya dengan putus asa, suaranya tidak lagi membawa petunjuk superioritas. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, aku ingin bunga 50%. Itu terlalu jauh. Cloud tersembunyi menggeram, membunuh niat yang mengikat kata-katanya. 30% sudah tinggi. Jika kamu terburu-buru, kamu akan kehilangan 30% bunga dan dapatkan diri kamu musuh yang kuat. Petik 2. Emosi menghangatkan wajah salju lembut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hidden Cloud akan membuat ancaman seperti itu. Keputusasaannya benar-benar membingungkan Dewi Salju. Hanya barang macam apa tablet emas ini? Itu benar-benar mendorong Hidden Cloud untuk kehilangan ketenangannya. Pada saat ini, pria di hadapannya berperilaku tidak seperti Cloud tersembunyi yang dia tahu. Terlalu jauh, si Feng menyeringai. Tanpa tergesa-gesa, dia mengarahkan jarinya ke Phoenix Rain yang jauh, berkata, Phoenix Pavilion Master juga telah meminta pinjaman. Karena kamu tidak ingin meminjamnya, aku dapat meminjamkannya kepada Phoenix Pavilion Master. Petik 2. Kamu, furious, Hidden Cloud ingin mengamuk. Namun, ketika dia mendengar nyonya rumah menghancurkan palu untuk kedua kalinya, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Aku berjanji 50%. Petik 2. Di permukaan, meskipun Hidden Cloud telah menyetujui kondisi si Feng, ia mengubah pandangannya tentang si Feng dari seseorang yang membutuhkan peringatan kepada seseorang yang perlu dipadamkan. Setelah pelelangan selesai, dia akan memperkenalkan si Feng dengan putus asa. Sementara itu, si Feng sudah lama dipersiapkan saat ia dengan cepat mengambil kontrak dan menyerahkannya ke Hidden Cloud. Ketentuan kontraknya sangat sederhana. Selama Hidden Cloud menandatanganinya, dia akan mendapatkan 4.000 emas. Namun, Assassin diharuskan mengembalikan 6.000 emas dalam sehari. Jika dia melanggar kontrak, dia harus membayar si Feng 3 kali jumlah yang dia pinjam dalam kredit. Setelah Hidden Cloud memeriksa kontrak, kebenciannya pada si Feng semakin dalam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanfaatkannya sedemikian rupa, namun ia tidak berdaya mengenai hal itu. Sayangnya, dia hanya bisa menelan penghinaan ini dan menandatangani kontrak. Segera, 4.000 gold tambahan muncul di sakunya. 7.000 emas, teriak Hidden Cloud. Ketika kata-kata ini bergema di seluruh tempat pelelangan, bahkan Quiet Melody untuk sementara tertegun. Dia tidak bisa percaya bahwa Hidden Cloud akan menjadi penentu ini. Dia hanya berhasil mengumpulkan total 5.100 emas. Lelang akan lama berakhir pada saat dia mengumpulkan cukup uang untuk membuat balasan. Ye Feng ini benar-benar penuh kebencian. Meskipun kami adalah mitra rahasia, ia meminjamkan uang itu ke Hidden Cloud. Blue Phoenix mendengus ketika dia menyaksikan si Feng yang tenang. Aku benar-benar buta telah menganggapnya sebagai orang baik. Namun, Phoenix Rain, yang duduk di samping Blue Bamboo, tetap diam saat dia serius mengevaluasi si Feng yang jauh. Dia juga awalnya marah, namun, amarahnya cepat hilang setelah dia membaca pesan yang dikirim si Feng padanya. Pesannya sangat sederhana, tablet emas itu berbahaya. Meskipun dia tidak tahu bahaya apa yang dimiliki tablet emas, dia tidak berpikir bahwa si Feng akan membohonginya. Bagaimanapun, dia memiliki kemitraan yang erat dengan Zero Wing. Dia sebelumnya menyatakan bahwa, setelah dia mendapatkan tablet emas, dia akan membagi setengah dari slot untuk belajar teknik rahasia dengan Zero Wing. Perdagangan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada alasan bagi si Feng untuk menolak tawarannya. Dia juga tidak percaya bahwa Hidden Cloud akan cukup murah hati membagi setiap slot pembelajaran dengan orang lain. Sementara Phoenix Rain merenungkan, nyonya rumah menghancurkan palu untuk ketiga dan terakhir kalinya. Selamat kepada pria ini karena telah mendapatkan tablet ini. Mari kita beri dia tepuk tangan. Nyonya rumah yang cantik itu mengumumkan sambil bertepuk tangan. Aku akhirnya mendapatkannya. Pada saat ini, Hidden Cloud merasa senang. Ketika tablet emas terletak di tangannya, fantasi menakjubkan tentang masa depan yang kuat memenuhi pikirannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke si Feng, ejekan berkedip di matanya.
Sekarang aku sudah mendapatkan tablet, aku akan menjagamu segera. Si Feng tidak mengindahkan tatapan Hidden Cloud. Sebaliknya, matanya beralih ke lantai 2 tempat itu. Saat Hidden Cloud mendapatkan tablet emas, pemuda misterius di lantai 2 tersenyum bahagia pada asasin. Ketika si Feng pertama kali menatap tablet emas, dia juga menginginkannya untuk tablet itu. Namun, ketika dia meneriakkan tawarannya sebesar 4.000 emas, dia mengalihkan perhatiannya ke lantai 2. Memang, seperti si Feng sudah menebak, tablet emas ini sama sekali bukan harta. Itu adalah racun yang fatal. Begitu dia mengumumkan tawarannya, NPC misterius di lantai 2 telah mengalihkan pandangannya ke arahnya. Si Feng telah tinggal di domain dewa selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan NPC game. Dia juga sangat akrab dengan sorot mata pemuda ketika dia berbalik ke arahnya. Itu bukan ekspresi keingintahuan atau ucapan selamat. Dia telah melihat si Feng saat predator memandang mangsa. Karena tablet emas adalah target nyata pemuda, si Feng telah keluar dari kompetisi bodoh untuk itu. Setelah barang lelang pertama terjual, atmosfer venue menjadi panas. Barang-barang yang muncul sesudahnya terjual dengan cepat, satu demi satu. Namun, tidak ada barang-barang ini yang menarik perhatian si Feng. Hadirin sekalian, item lelang berikutnya adalah alat yang berharga di domain dewa. Dengan ini, kamu tidak hanya dapat memperkuat pertahanan kamu, tetapi kamu juga dapat menjaga daya tahan peralatan kamu. Ini benar-benar harus dimiliki ketika berpetualang. Nyonya rumah perempuan itu kemudian menyajikan atribut perangkat penguat. Ketika para pemain di venue melihat atribut perangkat penguat, mereka terperangah, dan nyala api yang bersemangat mulai membakar di mata mereka. Bab 834, Alat Nilai Astronomi. Sebenarnya ada hal seperti itu di domain God, perangkat penguat bahkan cukup untuk menggoda Snow Lembut. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi di domain dewa, pertempuran semakin meningkat. Terhadap monster yang kuat, khususnya, beban pada peralatan mereka. Daya tahan sangat besar. Tidak mungkin bagi pemain untuk bertarung untuk waktu yang lama di lapangan. Mereka harus sering kembali ke kota untuk memperbaiki peralatan mereka. Ini membatasi efisiensi penggilingan dan pencarian mereka. Sayangnya, tidak ada yang menemukan alat di domain God yang bisa menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya solusi yang mereka miliki adalah menyiapkan beberapa set peralatan sebagai pengganti sementara. Namun, guild tidak memiliki peralatan yang cukup untuk memasok setiap anggota dengan beberapa set. Itu terutama berlaku untuk peralatan papan atas. Bahkan persekutuan kelas 1 seperti Ouroboros harus mengandalkan sumber luar untuk peralatan, belum lagi perserikatan lain. Lebih buruk lagi, ketika pemain menghadapi monster level tinggi, drop rate peralatan menurun. Ini secara signifikan memperlambat pengembangan guild. Jika persekutuan memiliki alat seperti perangkat penguat, mereka dapat memecahkan masalah ini. Meskipun perangkat penguatan agak mahal, dibandingkan dengan biaya menyiapkan 1 atau 2 set peralatan tingkat atas tambahan untuk pemain, perangkat penguatan adalah solusi yang murah. Snow Lembut bukan satu-satunya orang yang menyadari hal ini. Perwakilan dari berbagai guild besar juga memahami nilai perangkat penguatan. Sayangnya, hanya satu perangkat yang siap dilelang saat ini. Aku berharap lebih banyak dijual, desah Snow Lembut dalam kekecewaan. Meskipun semua orang berbagi perasaannya, tidak ada yang menahan diri ketika mengajukan tawaran. 2 emas, 10 perak, 2 emas 30 perak. Meskipun hanya satu perangkat penguat yang tersedia, banyak orang berpartisipasi dalam penawaran. Ini sama sekali berbeda dari penjualan tablet emas. Harga tablet akan melonjak secara acak oleh beberapa ratus atau ribuan emas. Persekutuan kecil tidak bisa berpartisipasi. Namun, mereka dapat bersaing untuk item yang hanya menelan biaya beberapa gold. 5 emas. Hidden Cloud dengan tegas mengangkat tawaran dengan selisih yang besar, menyebabkan keraguan untuk beriak-riak di antara kerumunan. Lagi pula, jika mereka memanggil tawaran yang lebih tinggi sekarang, mereka akan menantang persekutuan super. Mereka tidak begitu putus asa untuk menyinggung Super Guild untuk perangkat penguatan tunggal. Tiba-tiba, diam Melody berteriak, 6 emas. Melody, kamu pikir kamu bisa menantangku? Hidden Cloud mencibir. Dia kemudian berteriak, 10 emas. Sekarang setelah dia memiliki tablet emas, para tetua guild sangat senang dengannya dan telah menandai kontribusinya bagi guild. Karenanya, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Selain itu, persekutuan telah mengiriminya uang yang terkumpul. Bahkan setelah melunasi utangnya kepada Snow Lembut dan si Feng, dia masih memiliki sekitar 5.300 emas. Dia tidak takut untuk bersaing dengan kuil suci setidaknya. Ketika tawaran mencapai 10 emas, semua orang segera menyerah.
Jika mereka membeli perangkat penguat dengan harga 10 emas, mereka akan kehilangan uang daripada menyimpannya. Setelah berpikir sejenak, Snow lembut memilih untuk menyerah juga. Hanya satu perangkat penguat yang dijual. Bahkan jika dia mendapatkannya, dampaknya terbatas. Setelah Nyonya Rumah membanting palu 3 kali, Hidden Cloud memenangkan perangkat penguatan. Sayangnya, sebelum Hidden Cloud dapat merayakan kemenangannya, Nyonya Rumah mempersembahkan alat penguat lainnya. Namun, tidak seperti sebelumnya, ia menampilkan setumpuk 100 perangkat penguat. 100 perangkat, Snow lembut tertegun sejenak. Segera, sukacita bersemi di dalam hatinya. 100 perangkat penguatan akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada hanya satu. Ini akan sangat membantu selama pencarian tim skala besar. 300 emas, 310 emas, 500 emas, tawaran terus meningkat. Kamu ingin bersaing dengan kekayaanmu yang sedikit? Hidden Cloud tertawa. Jika dia bisa mendapatkan 100 perangkat penguat ini, dia bisa berkontribusi lebih banyak pada persekutuan. Dia kemudian berteriak, 700 emas. 800 emas, tawaran Phoenix Rain, 1000 emas. Hidden Cloud menaikkan harga tanpa ragu-ragu. 1050 emas. Diam Melody menggertakkan giginya saat dia menaikkan tawaran. Jika dia melewatkan kesempatan untuk membeli perangkat penguat ini, siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan yang lain? 1200 emas. Hidden Cloud dengan santai menaikkan harganya sekali lagi. Bahkan untuk Super Guild, 1200 emas bukanlah jumlah uang yang kecil. Pada akhirnya, baik Quiet Melody dan Phoenix Rain hanya bisa menyerah. Namun, tidak ada yang bisa berharap bahwa setelah setumpuk perangkat penguat ini terjual, setumpuk 10 perangkat penguat akan muncul di layar. Mengutuk, apakah sistem bermain dengan kami? Petik 2. Tidak bisakah mereka memberitahu kami berapa banyak perangkat penguatan yang akan dilelang? Meskipun berbagai perwakilan besar dari guild senang bahwa perangkat penguatan telah muncul lagi, mereka juga merasa tidak berdaya. Lagi pula, siapa yang tahu jika setumpuk perangkat penguat ini akan menjadi yang terakhir tersedia? Untuk sementara waktu, semua orang berpartisipasi dalam perang penawaran lain untuk perangkat penguat. Sebagai satu perangkat penguatan demi satu dijual, kegembiraan Si Feng tumbuh. Pada akhirnya, semua 2000 perangkat penguat telah dibeli, dengan harga rata-rata 10 emas. Setelah dikurangi biaya penanganan 30%, Si Feng mendapatkan total 14.518 emas. Ini jauh lebih dari yang dia duga sebelumnya. Dengan uang ini, dia tidak akan kesulitan membeli 5 bidang tanah di Snowfield City. Setelah pelelangan berakhir, pemain mulai menyaring keluar dari rumah lelang. Bos, kami benar-benar sukses besar kali ini. Kamu tidak hanya mendapatkan tablet emas, tetapi kamu juga membeli banyak perangkat penguatan. Tidak akan lama sebelum kamu mengamankan posisi master lantai keempat, Blaster berbisik selamat. Masih terlalu cepat untuk merayakannya. Sekarang kami memiliki hak atas tablet, selama kalian melakukan pertunjukan yang bagus, itu hanya masalah waktu sebelum aku menjadi master lantai keempat, Hidden Cloud tertawa. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Si Feng, yang berjalan di samping Snow lembut, dan berkata pelan, tapi itu Ye Feng tidak bisa tinggal. Dia menipu 2000 emas dari aku. Dia ingin mati. Kirim seseorang untuk mengawasinya. Setelah aku selesai berurusan dengan tablet emas, aku akan mengajarinya bahwa tidak mudah untuk mendapatkan uang aku. Petik 2. Bos, yakinlah, orang-orangku sudah mengikutinya. Dia tidak akan melarikan diri, Blaster melaporkan sambil menepuk dadanya. Dia hanya bisa merasa kasihan pada pendekar pedang itu. Di seluruh domain dewa, ada sangat sedikit orang yang tidak bisa dibunuh oleh Cloud. Dia bahkan baru-baru ini mendapatkan belati yang luar biasa. Senjata itu praktis merupakan mimpi buruk bagi target Hidden Cloud. Sama seperti Hidden Cloud dan yang lainnya meninggalkan Blackwing Auction House, semua yang ada di jalan membeku. Apa yang sedang terjadi? Para pemain yang berkeliaran di jalan terkejut. Tak satu pun dari mereka yang bisa bergerak, bahkan satu langkah pun. Mereka bahkan tidak bisa membuat jari mereka bergerak-gerak. Seolah-olah waktu telah berhenti, dan hanya pikiran mereka yang tetap aktif. Karena ruang telah membeku, rasa takut muncul di hati semua orang. Mereka merasa seolah-olah berdiri di tengah-tengah sarang binatang buas, dan binatang buas ini sudah merentangkan rahangnya dan bersiap untuk melahap mereka semua. Bahkan Phoenix Rain, Quiet Melody, Gentle Snow, dan para ahli papan atas lainnya kagum dengan peristiwa yang mengejutkan ini, apalagi berbagai pemain biasa. Lagi pula, itu bukan hanya pemain yang tidak bisa bergerak. Bahkan level 180, penjaga tier 2 yang berpatroli di jalan telah dibuat tidak bergerak. Sementara itu, tanpa pemberitahuan siapapun,
sosok hitam telah muncul di depan Hidden Cloud dan diam-diam mengabaikan asasin. Bab 835, Disintegrasi Jiwa. Siapa itu? Phoenix Rain, yang baru saja keluar dari rumah lelang, menyaksikan pemuda misterius itu perlahan berjalan menuju Hidden Cloud dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Kota Blackwing bukan kota biasa. Bahkan patroli kota jauh lebih unggul dari ibu kota kekaisaran. Namun, meskipun itu siang hari, NPC ini bertindak dengan berani. Bagian yang paling sulit dipercaya tentang situasi ini adalah bahkan kapten penjaga tingkat 3 pun sudah beku di tempatnya. Kekuatan pemuda misterius ini sangat menakutkan. Apa yang kamu coba lakukan? Hidden Cloud bertanya kepada pemuda misterius di depannya. Dia hanya berhasil memaksa kata-kata ini keluar setelah perjuangan yang intens. Dia jelas bisa merasakan betapa menakutkannya pria di hadapannya. Kilau berdarah di mata pria itu sendiri membuatnya tanpa sadar menggigil. Di hadapan pria ini, kekuatannya sama tidak pentingnya dengan setitik debu. Jika pria ini menginginkannya, dia akan kehilangan hidupnya secara instan. Satu-satunya pilihannya saat ini adalah menunda waktu. Tempat seperti apa Blackwing City? Itu mungkin lokasi teraman di seluruh domain dewa. Tidak ada cara otoritas Blackwing City akan mengizinkan NPC untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Hahaha, kamu benar-benar anak kecil yang menarik. Kamu masih mencoba membeli waktu? Aku menyarankan kamu untuk menyerah. Meskipun kamu masih di Blackwing City, ruang ini berada dalam dimensi yang sama sekali berbeda. Bahkan Tier 5 Divine Mage, mahir dalam sihir ruang angkasa tidak akan mendeteksi kita di sini. Pria misterius itu tersenyum dengan tenang pada pertanyaan Hidden Cloud. Baiklah, akankah kamu menyerahkan tablet emas sendiri, atau aku harus mengambilnya sendiri? Meskipun kata-kata pemuda itu tidak keras, setiap pemain di jalan telah mendengarnya dengan sangat jelas. Apa, NPC merampok seseorang? Petik 2. Apakah ini semacam acara? Bukankah NPC ini terlalu kuat? Dia benar-benar bergerak di dalam Blackwing City. Ini bukan quest legendaris, kan? Para pemain yang menonton senang dan takut, meskipun pertemuan kebetulan ini menarik, mereka takut terjebak dalam insiden itu. Kematian yang tidak berarti di tingkat mereka akan menjadi kerugian besar yang tidak menguntungkan. Tablet emas, apa itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Hidden Cloud, mulutnya berkedut saat dia menatap pemuda misterius itu. Tablet emas itu adalah harapannya untuk memajukan karirnya di Nine Heavens Pavilion. Tidak hanya dia menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkannya, tetapi eselon atas pavilion juga sudah mendengar tentang pengadaannya. Jika dia hanya menyerahkan tablet ke NPC ini dan kembali untuk melaporkan kepada atasannya bahwa dia telah kehilangan itu, bertindak seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Dia hanya akan membuat marah tetua dan pemimpin Guild Pavilion 9 Surga. Menyerahkan tablet emas lebih menakutkan daripada mati. Mendengar kata-kata tersembunyi awan, Si Feng melirik asasin, mengagumi keberanian pria itu. Ketika dia mengalami perampokan NPC di kehidupan sebelumnya, dia juga mencoba melawan. Sayangnya, dia belum mengalami hasil yang positif. Karena dia belum cukup kuat, NPC telah berhasil merampoknya. Namun, dirampok adalah satu hal. Masalah sebenarnya terletak pada fakta yang mengatakan NPC telah menyerang. Mati dengan tangan NPC memiliki hukuman yang jauh lebih parah daripada kematian biasa. Selain itu, semakin kuat NPC, semakin berat hukuman yang diterima pemain saat NPC membunuh mereka. Si Feng sangat beruntung. Pembunuhnya hanya seorang kaisar pedang tingkat 4. Pada akhirnya, dia telah kehilangan 2 level dan menderita kondisi lemah selama 5 hari. Sementara itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pemuda misterius itu pasti lebih kuat dari kaisar pedang tier 4. Jauh lebih kuat. Kamu tidak akan menyerahkannya? Desah pemuda itu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri, kalau begitu. Segera setelah NPC menyelesaikan pernyataannya, dia mengulurkan satu jari dan mengetuk dahi Hidden Cloud dengan ringan. Peng. Hahaha. Hidden Cloud menjerit kesakitan, terdengar seolah-olah rasa sakit ini datang dari kedalaman jiwanya. Pada saat berikutnya, tubuh fisik Hidden Cloud hancur, mengungkapkan versi dirinya yang setengah transparan. Namun, Cloud tersembunyi setengah transparan ini mulai memudar. Teriakan asasin tumbuh di nada dan terdistorsi, terdengar hampir tidak manusiawi. Luar biasa, NPC ini sebenarnya tahu disintegrasi jiwa. Si Feng sedikit terkejut ketika dia melihat tubuh Hidden Cloud menghilang dalam angin. Pada saat ini, bahkan Si Feng memiliki simpati untuk awan tersembunyi. Si Feng hanya melihat disintegrasi jiwa dalam sebuah video di masa lalu. Serangan ini tidak hanya dapat membunuh pemain, tetapi juga dapat merusak jiwa pemain secara langsung.
Itu mirip dengan ketika dia menyerap jiwa abadi pemain. Jiwa abadi, seperti namanya, adalah eksistensi abadi. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang diambil oleh jiwa abadi, itu bisa pulih. Ketika Si Feng menyerap jiwa abadi dari pemain yang dia bunuh, dia hanya menyerap sebagian kecil. Meski begitu, ini mencegah para pemain masuk ke domain God untuk waktu yang singkat. Disintegrasi jiwa berbeda. Itu adalah skill yang murni dimaksudkan untuk menghancurkan jiwa pemain. Itu bisa menghancurkan jiwa abadi pemain sepenuhnya. Mengalami penyebaran jiwa jauh lebih parah daripada seseorang atau sesuatu yang menyerap sebagian darinya. Meskipun pemain juga bisa pulih dari kerusakan ini, butuh jauh lebih banyak daripada tidak masuk selama 2 atau 3 hari. Si Feng tidak akan terkejut jika Hidden Cloud tidak bisa login ke domain God selama setengah bulan. Mengapa melawannya? Meskipun, bahkan jika kamu telah menyerahkannya, aku masih akan membunuhmu. Pemuda misterius itu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tablet emas yang jatuh dari tubuh Hidden Cloud. Pemuda itu kemudian berpaling ke pemain lain di jalan, tersenyum ketika dia menyatakan, ngomong-ngomong, sekarang aku sudah mendapatkan itemnya, mari kita rayakan dengan kematianmu. Rasa dingin mencengkeram hati para pemain saat mereka mendengar kata-kata NPC muda. Sudah berakhir. Phoenix Rain mengerutkan kening, tanda kegembiraannya yang sebelumnya menghilang. Phoenix Rain bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Semua orang gemetar ketakutan. Mereka semua telah mendengar ratapan menyakitkan asasin. Hidden Cloud adalah ahli puncak dari Nine Heavens Pavilion. Berapa banyak rasa sakit yang bisa menyebabkan ahli seperti itu berteriak seperti yang dia miliki? Ye Feng telah mengatakan yang sebenarnya. Phoenix Rain tiba-tiba teringat pesan yang telah dikirim Si Feng. Si Feng telah memperingatkannya bahwa tablet emas itu berbahaya. Sekarang, sepertinya dia juga menjadi salah satu target NPC ini, dan bahkan langit pun tidak bisa menyelamatkannya. Sial, NPC ini terlalu hati hitam. Dia bahkan tidak akan mengampuni orang yang tidak bersalah. Ekspresi Si Feng menjadi gelap ketika dia melihat tangan pemuda misterius itu mengangkat. Dia salah perhitungan kali ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan terjerat dalam perampokan juga. Perampokan NPC yang dia temui di masa lalu biasanya hanya melibatkan pemain yang ditargetkan. Jika para pengamat menjaga diri mereka sendiri, para NPC akan membiarkan mereka sendirian. Sayangnya, sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Pada saat berikutnya, jumlah mana yang tak terbatas berkumpul di tangan pemuda itu. Seolah-olah dia telah menyedot semua mana di ruang ini ke telapak tangannya. Dengan mana sebanyak ini, eja yang disihir pemuda itu kemungkinan lebih kuat dari skill tier 5. Pemuda misterius itu tersenyum dan mengarahkan jari ke langit. Segera, bola hitam mana melonjak dari tangan pemuda itu. Setelah mencapai ketinggian tertentu, celah tiba-tiba muncul di bola mana.